Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orila Tifa Apriani dari kelompok 4 dengan NPM 06035252 akan menjelaskan mengenai Edward Tolman, psikologi kognitif. Selamat menonton. Edward Tolman lahir di Newton, Massachusetts pada tahun 1886. Meskipun ayahnya ingin bisnis keluarga berlanjut, Tolman memutuskan untuk mempelajari elektrokimia. Namun, setelah membaca William James, dia menemukan panggilannya untuk filsafat dan psikologi, suatu disiplin yang akhirnya akan ia dedikasikan untuk dirinya sendiri. Ia lulus dalam bidang psikologi dan filsafat di Harvard. Setelah itu, dia pindah ke Jerman untuk melanjutkan pelatihan dalam perjalanan ke doktor. Di sana, dia belajar dengan Kurt Kafka. Melalui itu, ia menjadi akrab dengan psikologi Gestalt yang menganalisis persepsi dengan berfokus pada keseluruhan pengalaman daripada pada elemen yang terpisah. Kembali ke Harvard, Tolman menyelidiki pembelajaran suku kata tanpa makna di bawah komando Hugo Munstenberg, pelopor psikologi terapan dan organisasi. Ia memperoleh gelar doktor dengan tesis tentang penghambatan retroaktif, sebuah fenomena yang terdiri dari campur tangan materi baru dalam pemulihan ingatan yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah dikeluarkan dari Universitas Northwestern, di mana dia bekerja sebagai guru selama 3 tahun, untuk menentang intervensi Amerika dalam Perang Dunia Pertama, Tolman mulai mengajar di Universitas California, Berkeley. Di sana ia menghabiskan sisa karirnya dari tahun 1918 hingga kematiannya pada tahun 1959. Tolman adalah salah satu penulis pertama yang mempelajari proses kognitif dari kerangka behaviorisme. Meskipun didasarkan pada metodologi perilaku, ia ingin menunjukkan bahwa hewan dapat mempelajari informasi tentang dunia dan menggunakannya dengan cara yang fleksibel, dan bukan hanya respons otomatis terhadap rangsangan lingkungan tertentu. Tolman mengkonseptualisasikan kognisi dan isi mental lainnya, harapan, tujuan, sebagai variabel intervening yang memediasi antara stimulus dan respon. Organisme tidak dipahami sebagai pasif dengan cara behaviorisme klasik, tetapi secara aktif mengelola informasi. Pada pertengahan abad ke-20 ada perdebatan mendalam dalam orientasi perilaku tentang sifat pengkondisian dan peran penguatan. Dengan demikian, model stimulus respon dipersonifikasikan dalam penulis seperti Thorndike, Guthrie atau Hall, dan stimulus-stimulus paradigma yang Tolman adalah wakil yang paling penting ditentang. Menurut model EE, pembelajaran dihasilkan oleh hubungan antara stimulus terkondisi dan tidak terkondisi yang membangkitkan respons terkondisi yang sama di hadapan penguatan. Di sisi lain, dari perspektif ER, dipertahankan bahwa pembelajaran terdiri dari hubungan antara stimulus terkondisi dan respons yang terkondisi. Dengan demikian, Tolman dan penulis terkait menganggap bahwa pembelajaran tergantung pada subjek yang mendeteksi hubungan antara dua rangsangan, yang akan memungkinkan dia untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman di depan perwakilan model IR, yang mendefinisikan pembelajaran sebagai akuisisi respons yang terkondisi terhadap penampilan stimulus yang sebelumnya tidak terkondisi. Dari paradigma ER, pandangan mekanistik dan pasif dari perilaku makhluk hidup diusulkan, sedangkan model EE menegaskan bahwa peran pelajar aktif karena menyiratkan komponen proses kognitif sukarela dengan tujuan tertentu. Hugh Blodgett telah mempelajari pembelajaran laten yang tidak memanifestasikan dirinya sebagai tanggapan langsung melalui percobaan dengan tikus dan labirin. Tolman mengembangkan proposal terkenalnya tentang peta-peta kognitif, dan sebagian besar karyanya berdasarkan konsep ini dan karya-karya Blodgett. Dalam percobaan awal Tolman, 3 kelompok tikus dilatih untuk berjalan di labirin. Pada kelompok kontrol, hewan memperoleh makanan penguatan di bagian akhir. Di sisi lain, tikus dari kelompok eksperimen pertama hanya memperoleh hadiah dari hari ke-7 pelatihan, dan mereka yang berasal dari kelompok eksperimen kedua dari hari ketiga. Tolman menemukan bahwa tingkat kesalahan tikus kelompok kontrol menurun dari hari pertama,
sementara kelompok eksperimen tiba-tiba dari pengenalan makanan. Hasil ini menunjukkan bahwa tikus mempelajari rute dari semua kasus, tetapi hanya mencapai ujung labirin jika mereka mengharapkan untuk mendapatkan penguatan. Jadi, penulis ini berteori bahwa eksekusi perilaku tergantung pada harapan untuk mendapatkan penguatan O. Namun demikian, pembelajaran perilaku seperti itu dapat terjadi tanpa membutuhkan proses penguatan. Tolman mengusulkan konsep peta kognitif untuk menjelaskan hasil eksperimennya dan orang-orang Blodgett. Menurut hipotesis ini, tikus membangun representasi mental labirin selama sesi pelatihan tanpa perlu penguatan, dan karena itu tahu bagaimana mencapai tujuan ketika itu masuk akal. Hal yang sama akan terjadi pada orang-orang selama kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengulang rute, sering kita belajar lokasi sejumlah besar bangunan dan tempat. Namun, kita hanya akan menjawabnya jika diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menunjukkan keberadaan peta-peta kognitif, Tolman membuat ekspresi lain yang serupa dengan eksperimen sebelumnya. Tetapi setelah tikus mempelajari rute labirin, air itu dipenuhi. Meskipun demikian, para hewan berhasil mencapai tempat di mana mereka tahu mereka akan menemukan makanan. Dengan cara ini, dia menegaskan bahwa tikus mereka tidak belajar untuk mengeksekusi rantai gerakan otot. Karena para ahli teori dari paradigma ER bertahan, tetapi variabel-variabel kognitif, atau setidaknya tidak dapat diamati, diperlukan untuk menjelaskan pembelajaran yang mereka peroleh, dan tanggapan yang digunakan untuk mencapai tujuan dapat bervariasi. Demikian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.